Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul The Human Research Management and Viral Cycle. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM akhir 563. Yang kedua ada Rizka Isdihar dengan NIM akhir 587. Yang ketiga ada Aina Huda Asmara dengan NIM akhir 624. Yang keempat ada Eka Pratiwi dengan NIM akhir 686. Dan yang terakhir ada Dwita Andrea Arifianti dengan NIM akhir 721. Siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang terjadi berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan efektivitas mengelola tenaga kerja karyawan. Tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama merekrut dan memperkerjakan karyawan baru, yang kedua melakukan pelatihan, yang ketiga kompensasi atau penggajian kepada karyawan, yang keempat evaluasi kinerja, dan yang terakhir ada pemberhentian karyawan karena pemutusan hubungan kerja. Tinjauan proses sumber daya manusia dan kebutuhan informasi. Keberhasilan organisasi tergantung pada karyawan yang terampil dan termotivasi karena pengetahuan mereka, dan keterampilan mempengaruhi kualitas barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk lebih efektif menggunakan pengetahuan dan keterampilan karyawan, banyak organisasi memiliki sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan sendiri merupakan perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh masing-masing karyawan agar ilmunya bisa dibagikan dan digunakan oleh orang lain. Misalnya, perusahaan konsultan profesional sering memberikan layanan serupa kepada banyak klien yang berbeda. Manajemen pengetahuan perangkat lunak memungkinkan konsultan untuk menyimpan solusi mereka untuk masalah tertentu dalam database bersama. Pada gambar di samping merupakan bagian dari sistem ERP yang mendukung manajemen sumber daya manusia dan penggajian, yang terdiri dari time and attendance data, yang kedua ada update master data, yang ketiga ada payroll disbursement program, yang keempat ada inquiries and reports, dan yang terakhir ada payroll preparation program. Akses ke database bersama juga memungkinkan karyawan untuk belajar dari rekan kerja yang tersebar secara geografis yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam menangani masalah tertentu. Mengakui nilai pengetahuan dan keterampilan karyawan dapat membantu perusahaan menjadi lebih baik memahami biaya sebenarnya yang terkait dengan pergantian yang berlebihan. Selain biaya langsung terkait dengan proses perekrutan, ada juga biaya yang terkait dengan perekrutan bantuan sementara, pelatihan karyawan baru, dan penurunan produktivitas karyawan baru sampai mereka sepenuhnya belajar bagaimana melakukan tugas-tugas mereka. Dengan demikian, perkiraan menempatkan total biaya untuk mengganti seorang karyawan sekitar 1,5 kali lipat gaji tahunan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya ancaman dan pengendalian dalam sistem penggajian atau HRM. Masalah umum yang terjadi pada siklus penggajian atau HRM yaitu yang pertama, master data yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti informasi gaji dan evaluasi kinerja untuk masing-masing karyawan. Yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data. Yang keempat, mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat atau berkelakuan buruk, seperti mencuri. Dan yang kelima, pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Cara pengendalian yang digunakan untuk masalah tersebut yaitu yang pertama, kontrol integritas pemrosesan data, pembatasan akses, dan peninjauan terhadap semua perubahan pada master data untuk meminimalkan resiko.
Yang kedua, mengontrol akses dan melakukan enkripsi. Dan yang ketiga, melakukan pencadangan data dan pemulihan data apabila terjadi bencana. Yang keempat, melakukan perekrutan pelamar kerja yang baik, termasuk verifikasi yang terdiri dari keterampilan, riwayat pekerjaan, dan yang lainnya, serta investigasi latar belakang dalam kasus kriminal untuk pelamar kerja. Yang kelima, melakukan dokumentasi kegiatan perusahaan secara menyeluruh, mulai dari perekrutan, evaluasi kinerja, pemecatan, dan hal penting yang terjadi di perusahaan, serta memperdalam pengetahuan tentang hukum ketenaga kerjaan. Masalah dan cara pengendalian lain yang terjadi pada aktivitas siklus penggajian atau HRM disajikan dalam tabel 15.1 berikut ini. Aktivitas siklus penggajian. Tabel 15.3 menyajikan diagram konteks tentang sistem penggajian. Ada 5 sumber utama input ke sistem penggajian. Yang pertama, Departemen HRM. Departemen ini memberikan informasi tentang perekrutan, pemutusan hubungan kerja, dan perubahan tingkat gaji. Yang kedua, karyawan. Karyawan memulai perubahan mereka dengan melakukan kontribusi untuk rencana pensiun. Yang ketiga, berbagai departemen. Berbagai departemen ini menyediakan data tentang jam kerja karyawan yang sebenarnya. Yang keempat, instansi pemerintah. Badan ini memberikan tarif pajak dan instruksi untuk memenuhi persyaratan peraturan. Dan yang kelima, perusahaan asuransi dan organisasi lain. Badan ini memberikan instruksi untuk menghitung dan mengirimkan berbagai pemotongan. Lalu ada bank. Bank memberikan cek gaji yang merupakan output utama pada sistem penggajian. Cek ini merupakan media transfer dari rekening perusahaan ke rekening karyawan. Tabel 15.4 menunjukkan tentang aktivitas dasar pada siklus penggajian. Update Payroll Master Database atau memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, seperti perekrutan baru, pemutusan hubungan kerja, perubahan tingkat gaji, atau perubahan pemotongan pajak. Terdapat proses di dalam aktivitas ini, yaitu penggajian diproses dalam mode batch. Departemen HRM memiliki akses online untuk memperbarui master data terkait penggajian sehingga semua perubahan dimasukkan tepat waktu dan tercermin dengan benar dalam periode pembayaran berikutnya. Lalu terdapat ancaman dan kontrol. Ancaman ini terdiri dari yang pertama, perubahan pada data penggajian. Perubahan ini dapat menyebabkan peningkatan biaya. Yang kedua, data induk penggajian yang tidak akurat, mengakibatkan kesalahan dalam membayar karyawan dan denda, karena tidak mengirimkan jumlah pajak penggajian yang tepat kepada pemerintah. Lalu, kontrol atau cara pengendalian yang dapat dilakukan
tindakan terdiri dari yang pertama, mengontrol akses ke sistem penggajian, dan yang kedua, melakukan pengontrolan integritas pemrosesan seperti pemeriksaan validitas pada jumlah karyawan, melakukan pengujian pada perubahan yang terjadi, peninjauan manajer departemen tentang perubahan karyawan, serta menyediakan cara yang tepat untuk mendeteksi kesalahan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aina dengan NIM 3 terakhir 624. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validate time and attendance data, atau yang disebut dengan validasi waktu dan data kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran setiap karyawan. Cara pengumpulan data waktu dan kehadiran karyawan berbeda-beda tergantung pada status gaji karyawan. Untuk karyawan yang dibayar per jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan harian karyawan. Karyawan yang mendapatkan gaji tetap, misalnya manajer dan staf profesional, jarang mencatat upaya kerja mereka di kartu waktu. Supervisor secara informal memantau kehadiran mereka di tempat kerja. Waktu kerja data tiket digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Profesional dalam organisasi jasa seperti akuntansi, hukum, dan perusahaan konsultan melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan untuk klien. Mereka merekam data pada lembar waktu. Selanjutnya yaitu ancaman dan kontrol. Ancaman utama dalam aktivitas penggajian ini adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja dan laporan biaya tenaga kerja yang salah. Selain itu, ketidakakuratan dapat merusak moral karyawan, seperti jika cek gaji salah atau hilang, atau mengakibatkan pembayaran untuk jasa tenaga kerja tidak diberikan. Otomatisasi data dapat mengurangi resiko kesalahan yang tidak disengaja dalam mengumpulkan data waktu dan kehadiran. Misalnya, pembaca rencana dapat digunakan untuk mengumpulkan data waktu kerja untuk karyawan produksi dan secara otomatis memasukkan data ke sistem pemrosesan penggajian. Menggunakan teknologi untuk menangkap data waktu dan kehadiran juga dapat meningkatkan produktivitas dan pemotongan biaya. Misalnya, jaringan retail major INC memasang pembaca sidik jari di kasirnya, sehingga karyawan dapat masuk dan segera mulai bekerja. Teknologi informasi juga dapat mengurangi resiko ketidakakuratan yang disengaja dalam data waktu dan kehadiran, serta tinjauan pengawasan sangat penting bagi karyawan yang melakukan telecommuting. Analisis log system dapat memberikan jaminan bahwa telekomputer benar-benar bekerja sesuai dengan jumlah waktu yang mereka bayarkan, dan bahwa mereka tidak menjalankan bisnis pribadi di samping menggunakan aset yang disediakan perusahaan. Selanjutnya yaitu prepare payroll. Langkah ketiga dalam siklus penggajian adalah menyiapkan penggajian. Pertama, penggajian data transaksi diedit dan transaksi yang telah divalidasi, kemudian diurutkan berdasarkan nomor karyawan. Jika organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, masing-masing file transaksi penggajian ini juga harus digabungkan. File transaksi penggajian yang diurutkan kemudian digunakan untuk menyiapkan cek gaji karyawan. Misalnya, karyawan yang digaji dibayar bulanan akan menerima 1/12 dari gaji tahunan mereka setiap periode pembayaran. Apa saja yang berlaku, komisi, bonus, dan intensif lainnya juga termasuk dalam perhitungan gaji kotor. Selanjutnya, semua pemotongan gaji dijumlahkan dan totalnya dikurangi dari gaji kotor tersebut akan memperoleh gaji bersih. Potongan gaji jatuh ke dalam dua kategori besar, yaitu pemotongan pajak gaji dan pemotongan sukarela. Selanjutnya yaitu ancaman dan kontrol. Kompleksitas proses penggajian, terutama berbagai pajak persyaratan hukum, membuatnya akan rentan terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut jelas bisa melukai moral karyawan, terutama jika gaji tersebut terlambat diberikan. Selain catatan dan laporan biaya penggajian yang salah, kesalahan pemrosesan dapat menyebabkan hukuman jika kesalahan tersebut mengakibatkan kegagalan untuk membayar jumlah yang tepat dari pajak gaji karena pemerintah. Demikian pula, kegagalan untuk secara akurat menerapkan pemotongan gaji karyawan dan mengirimkan dana tersebut ke pihak yang tepat, pihak juga dapat menyebabkan hukuman finansial.
Selanjutnya yaitu 3 jenis kontrol integritas pemrosesan data yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian. Yang pertama yaitu jumlah total. Bahkan sistem HRM atau penggajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk daftar gaji. Akibatnya, total batch harus dihitung pada saat entry data dan kemudian diperiksa terhadap total sebanding yang dihitung selama setiap tahap pemrosesan. Yang kedua yaitu cross-footing daftar penggajian. Total kolom pembayaran bersih harus sama dengan total dari gaji kotor dikurangi total potongan. Jika tidak, akan terjadi kesalahan dalam pemrosesan yang akan membutuhkan waktu untuk segera diselidiki dan diperbaiki. Yang ketiga yaitu rekening clearing penggajian. Akun clearing penggajian adalah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan perekaman biaya penggajian dan alokasi selanjutnya ke pusat biaya yang sesuai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pembayaran gaji. Sebagian besar karyawan dibayar baik dengan cek ataupun setoran langsung dari jumlah pembayaran bersih ke dalam rekening bank pribadi mereka. Kedua metode menyediakan sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan. Proses penggajian meliputi yang pertama ada menyiapkan cek gaji, yang kedua meninjau daftar penggajian dan voucher pencairan, yang ketiga menyiapkan dan menandatangani cek gaji, yang keempat mentransfer dana ke rekening bank penggajian perusahaan. Jika perusahaan masih mengeluarkan cek kertas, kasir juga meninjau, menandatangani, dan mendistribusikan cek gaji karyawan. Kasir segera menyetor kembali cek gaji yang tidak diklaim ke dalam rekening bank perusahaan. Daftar gaji yang tidak diklaim kemudian dikirim ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. Setoran langsung merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya proses penggajian. Karyawan yang dibayar dengan setoran langsung umumnya menerima slip cek gaji yang menunjukkan jumlah yang disetorkan bersama dengan laporan pendapatan. Setoran langsung memberikan penghematan kepada pemberi kerja dengan menghilangkan biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusian cek kertas. Ini juga mengurangi biaya bank dan biaya ongkos kirim. Akibatnya, sebagian besar perusahaan sekarang menawarkan opsi pembayaran setoran langsung kepada karyawan mereka dan mendorong mereka untuk memilih bentuk pembayaran ini. Baik, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji atau penerbitan cek gaji kepada karyawan fiktif atau karyawan yang diberhentikan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan hilangnya uang tunai. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman ini yang pertama ada akses ke cek penggajian kosong dan ke mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Yang kedua ada semua cek penggajian harus diberi nomor secara berurutan dan diperhitungkan secara berkala. Dan yang ketiga ada kasir harus menandatangani semua cek penggajian hanya jika didukung oleh dokumentasi yang tepat. Baik, selanjutnya menghitung dan memberikan keuntungan, pajak, dan potongan karyawan sukarela. Aktivitas terakhir penggajian adalah menghitung dan mengirimkan pajak penggajian dan imbalan kerja ke pemerintah atau entitas yang sesuai. Pengusaha harus membayar pajak jaminan sosial di samping jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Selain pembayaran wajib pajak, pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana lain yang dipotong dari cek gaji karyawan dihitung dan dikirimkan dengan benar dan tepat waktu kepada entitas yang sesuai. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas ini adalah gagal melakukan pengiriman uang yang diperlukan, pengiriman uang yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pengiriman uang. Masalah ini dapat mengakibatkan denda dari instansi pemerintah dan keluhan karyawan jika kesalahan tersebut berdampak buruk pada masa pensiun mereka atau tunjangan lainnya. Untuk mengurangi ancaman ini, informasi di edaran E harus digunakan untuk mengkonfigurasi sistem penggajian secara otomatis mencairkan dana ketika penggajian diproses.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwita Andrea Arifianti dengan 3 NIM terakhir 721. Selanjutnya yaitu opsi outsourcing, biro layanan penggajian, dan organisasi pengusaha profesional. Dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan fungsi penggajian dan HRM mereka ke biro layanan penggajian dan organisasi pemberi kerja profesional. Layanan penggajian biro ini memelihara data induk penggajian untuk setiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Organisasi pemberi kerja profesional atau dengan singkatan PEO ini tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga menyediakan layanan HRM seperti desain dan juga administrasi tunjangan karyawan. Karena dengan ini mereka menyediakan jangkauan layanan yang lebih sempit, biro layanan penggajian umumnya lebih murah daripada PEO. Biro layanan penggajian dan PEO ini sangat menarik bagi usaha kecil dan menengah karena mereka mempunyai beberapa alasan. Jadi alasan-alasannya yaitu yang pertama ada mengurangi biaya. Biro layanan penggajian dan PEO ini mendapat manfaat dari skala ekonomi terkait dengan mempersiapkan gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat menagih biaya yang biasanya kurang dari biaya melakukan penggajian di rumah. Layanan penggajian biro atau PEO ini juga menghemat uang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara keahlian yang dibutuhkan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang terus berubah. Alasan yang kedua ada jangkauan manfaat yang lebih luas. Jadi PEO ini mengumpulkan biaya untuk mengelola manfaat di semua klien dan akibatnya PEO memungkinkan perusahaan kecil untuk menawarkan jangkauan yang luas sama manfaat yang biasanya diberikan oleh perusahaan yang besar. Dan alasan yang terakhir ada membebaskan sumber daya komputer. Biro layanan penggajian atau PEO menghilangkan satu atau lebih banyak aplikasi sistem informasi akuntansi dengan penggajian dan manajemen manfaat. Sumber daya komputasi ini yang dibebaskan kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di tempat lain area seperti entry pesan penjualan. Karena dengan dasar keunggulan kompetitif semakin bergantung pada keterampilan dan juga pengetahuan karyawan, manajemen fungsi penggajian dan HRM ini yang sangat efektif dan efisien menjadi semakin penting. Outsourcing dapat memberikan cara untuk mengurangi biaya. Namun perusahaan perlu memastikan untuk secara hati-hati memantau kualitas layanan untuk memastikan apakah sistem yang dialihdayakan ini secara efektif mengintegrasikan data HRM dan penggajian dengan cara yang mendukung manajemen efektif dari karyawan atau tidak. Selanjutnya, kesimpulan dari kasus ini, sistem informasi siklus HRM atau penggajian terdiri dari dua subsistem yang terkait, tetapi mereka terpisah. Yang pertama ada SDM, yang kedua ada penggajian. Sistem HRM ini mencatat dan memproses data tentang aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, evaluasi, dan juga pemberhentian karyawan. Sedangkan sistem penggajian mencatat dan memproses data yang digunakan untuk membayar karyawan atas jasa mereka. Sistem HRM atau penggajian harus dirancang untuk mematuhi berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan pajak dan praktik ketenagakerjaan. Selain itu, kontrol yang memadai harus ada untuk mencegah. Yang pertama, membayar lebih karyawan karena data waktu dan kehadiran yang tidak valid atau dilebih-lebihkan. Dan yang kedua, mencairkan gaji kepada karyawan fiktif. Jadi dengan kedua ancaman ini dapat diminimalisir dengan baik dengan pemisahan tugas yang tepat, khususnya dengan memiliki fungsi-fungsi yang dilakukan oleh individu yang berbeda. Fungsi-fungsi tersebut yang pertama, mengotorisasi dan membuat perubahan pada file induk penggajian untuk acara-acara seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. Yang kedua ada mencatat dan memverifikasi waktu kerja karyawan. Yang ketiga ada menyiapkan gaji. Yang keempat ada mendistribusikan gaji. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi ke rekening bank penggajian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.